ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berhadir di rumah ini. Dan dari sekian banyak orang yang beraktivitas pada sore hari ini, ternyata bubuhan pian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diringankan langkahnya, yang dilembutkan hatinya sehingga bisa kembali berhadir di rumah ini dan bisa kembali mengulang pelajaran kita setiap minggu. Mudah-mudahan kada bulik kita daripada rumah ini, kada pulang kita daripada tempat ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana memiliki penyakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mana rezekinya sempit itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbal kiram rahimakumullah, pada minggu dahulu kita sudah membahas, kita sudah mengkaji persiapan yang mesti kita siapkan untuk menghadapi padang mahsyar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, kita akan membahas persiapan yang mesti kita siapkan untuk menghadapi yaumul hisab, hari perhitungan amal baik dan amal jahat. Jadi setelah lama kita diam di padang mahsyar, maka dilaksanakanlah perhitungan amal baik dan amal jahat. Nah, dan saat itulah kita pacang melihat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ujar para sahabat bertakun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah nanti di hari kiamat, di akhirat nanti kita pacang kawa melihat Allah? Ujar Nabi menggambarkan kita tuh pacang kawa melihat Allah seperti kita di siang hari melihat matahari, dan seperti di malam hari kita melihat bulan purnama. Artinya jelas benar pacangan kita tuh pacang melihat Allah Ta'ala. Dan saat itu turun malaikat dari langit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar, dan malaikat ini memegang kepala-kepala manusia yang berdosa, dan manusia ini dilemparkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah manusia ini berada di hadapan Allah, ternyata di kiri dan di kanannya sudah ada api neraka menghadang. Artinya salah-salah sedikit ditakuni Allah Ta'ala masuk neraka. Dan jar Nabi, besarnya malaikat yang diutus oleh Allah tadi, itu jarak antara dua matanya tuh membutuhkan waktu perjalanan 100 tahun. Nah, jadi sehingga para nabi, para rasul, para orang soleh, para wali, ketika melihat malaikat itu ketakutan berataan. Para nabi, para rasul, para orang wali, ketika melihat malaikat itu ketakutan berataan kalau kau ditangkapnya. Nah, bagaimana kita orang biasa? Kada kisah lagi takutannya. Nah, jadi jar Imam Ghazali, sebenarnya jar Imam Ghazali, ketakutan yang ada di padang mahsyar, ketakutan yang ketika dihisab di hari kiamat, dan ketakutan ketika meniti jembatan titian siratal mustaqim, sebenarnya itu sudah cukup menjadi penebus bagi dosa kita di dunia. Saking tersiksanya kita karena ketakutan itu. Nah, cuman Allah hendak membalas lebih lagi dosa-dosa manusia ini. Nah, jadi balasan Allah tuh lebih daripada yang kita perkirakan. Dan di hari perhitungan amal nanti, para nabi, para rasul itu pun pacang ditanya oleh Allah Ta'ala, pacang disidang oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi para manusia biasa nang melihat para rasul, para nabi disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, para manusia ini putus asa, rasa kada pacang selamat. Para rasul, para nabi jadi sidang oleh Allah Ta'ala, maka bagaimana orang biasa? Cuman para nabi, para rasul ini ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, mereka menjawab bila ditakoni Allah Ta'ala, kada tahu aja rebuhannya. Jadi Allah Ta'ala, bagaimana respon umat kalian ketika kalian menyampaikan risalahku? Ulun kada tahu, wahai Allah Ta'ala, pian haji yang tahu. Padahal tahu benar, ada yang beriman, ada yang kada. Cuman saking gugupnya, saking tegangnya ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, bingung kada kalau menjawab.
Cuman ketika Allah berikan kemampuan untuk menjawab, hanya para rasul, para nabi ini kau menjawab. Ujar Allah Ta'ala, Nabi Daud, sudahkah ikam menyampaikan risalahku? Sudah wahai Allah Ta'ala, jadi Nabi Daud. Dikiau umat Nabi Daud. Umat Nabi Daud bujurankah Daud sudah menyampaikan risalah? Kadida jadi umat Nabi Daud. Ini umat Nabi Daud berdusta di hadapan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala, Nabi Daud ikam tadi pada sudah. Jadi buahnya kadida. Sudah wahai Allah Ta'ala. Mana saksinya? Jadi Allah Ta'ala, saksinya adalah umat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Daud. Dikiau umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dikiau. Jadi Allah Ta'ala, wahai umat Nabi Muhammad, bujurankah Nabi Daud sudah menyampaikan risalahku? Bujur dari umat Nabi Muhammad. Bujur, Nabi Daud sudah menyampaikan salahmu. Dia jadi Allah Ta'ala, di mana ikam tahu? Kan ikam kada sejaman lawan Nabi Daud. Ulun tahu karena kami membaca kitab engkau, yaitu Al-Quran. Jadi kadida nang kau berkurimnya. Nah, disiksa umat Nabi Daud. Cuman adapun kita, adapun manusia biasa, ujar malaikat pencatat amal jahat, wahai Allah Ta'ala, ini hamba dosanya sangat banyak. Ujar manusia itu menjawab, kadida wahai Allah Ta'ala, ulun kada percaya dengan malaikat ini. Ujar Allah Ta'ala, mbak bang, siapa yang percaya? Ulun hanya percaya kepada diri ulun seorang dari manusia tadi. Saat itulah Allah akan kunci mulutnya dan Allah buat seluruh anggota tubuhnya bisa berpandir. Tangan bisa berpandir, betis bisa berpandir, seluruh anggota tubuhnya bisa berpandir kecuali mulutnya terkunci. Nah, sekalinya tangan berpadah maksiat, betis berpadah maksiat, seluruh anggota tubuhnya berpadah maksiat. Nah, setelah itu Allah buka kunci di mulutnya. Ujar manusia tadi berkata, kenapa wahai tangan, wahai betis, kalian bersaksi yang memberatkan kepadaku? Padahal aku tadi hendak menolong kalian. Munnya aku dibakar, bunika 4 juga dibakar. Mun aku masuk neraka, bunika 4 juga masuk neraka. Nah, dan ini disaksikan seluruh manusia di padang mahsyar. Nah, sehingga kan ada manusia yang meminta kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan haji orang ke neraka sudah, asalkan jangan disidang di depan manusia, karena supannya, karena malunya. Nah, cuman ada juga manusia yang disidang di tempat yang khusus, sehingga orang lain kada yang tahunya. Nah, mereka adalah orang yang ketika di dunia tutupi aib orang lain. Makanya mun berbuat dosa jangan dikisah-kisahkan. Ada ulan patuhan orang berabai. Kisahnya taubat bang nih si Deneh. Cuman si Deneh katuju berkisah, aku aja selain mancuntan tuh seluruh dosa tuh sudah kulakukan. Mudah kayak bangga kayak itu. Nah, ini pajangan di hari kiamat, di perhitungan amal, dihisap supan pajangan. Atau orang yang suka membongkar aib orang lain. Nah, di pelatar kata Jo, membongkar aib orang lain, ini supan pajangan di hari kiamat, dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak lagi cerita-cerita yang ada di padang mahsyar, yang di yaumul hisab, di perhitungan amal baik amal jahat, banyak lagi kisahnya. Nah, ini secara ringkasnya aja. Nah, itu kan tertulis secara detail di kitab Zikrul Maut. Guru Iyar aja membaca kitab ini aja leh. Kitab Zikrul Maut jadi dengaran olan. Nah, ini di kitab itu secara rinci dijelaskan. Jadi di antara pertanyaan di yaumul hisab, di hari perhitungan amal nanti, secara garis besarnya, yaitu yang pertama tentang umurnya. Yang kedua, untuk apa dia habiskan umurnya. Dan yang ketiga tentang hartanya. Ini secara garis besar. Jadi ditakuni Allah Ta'ala, berapa umur? 60 tahun ya. Kemana menghabiskan umur? Menureh, bedagang, begawi, behuma. Dikamanakan duitnya? Nukar sepeda motor, nukar TV, nukar HP. Di TV kenapa nang dibuka? Bila sampai habis selamat, selamat berarti. Nah, bilanya di proses pertanyaan tuh ada yang salah, ada yang keliru, nah itu banyak ada selamat. Itu secara garis besarnya. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu jar Nabi dilaknat, kecuali yang pertama zikrullah, berzikir kepada Allah, beribadah.
Misalnya orang di dunia beribadah, ketika di hari kiamat ditakuni Allah, kemana menghabiskan umur? Beribadah kepada Allah. Ini panjang selamat, jangan. Dan kedua, au aliman, orang yang berilmu, orang yang mengajar. Kemana sih Allah Ta'ala menghabiskan umur? Mengajar. Selamat, jangan. Yang ketiga, au muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Kemana jadi Allah Ta'ala menghabiskan umur? Menuntut ilmu. Nah, ini panjang selamat. Nah, amunnya seminggu sekali menuntut ilmu, kada masuk masih. Nah, ini paling kurang seminggu kali, paling kurang. Kemudian yang keempat, fasilitasi kepada manusia. Inya ini begawe bahuma ibadah yang wajibnya aja. Cuman inya ini duitnya digunakan untuk memfasilitasi orang yang beribadah, orang yang menuntut ilmu. Nah, ujar inya fokus saja sekolah, masalah biaya aku yang membiayai. Nah, ini selamat juga jangan. Walaupun yang dibiayainya saya hitung aja. Ada misalnya orang sekolah dibiayainya, nah ini selamat orang nih. Kesimpulannya, manusia di hari perhitungan amal nanti terbagi 3. Ini secara kesimpulan. Yang pertama, orang yang tak memiliki amal baik sedikit pun, ini langsung masuk neraka. Kada memiliki amal baik sedikit pun, kada saut menjalani siratal mustaqim, sudah masuk neraka. Yang kedua, orang yang memiliki amal baik dan amal jahat. Nah, ini ya kebanyakan orang ada amal baik, ada amal jahat. Nih, ini panjangnya di proses Allah, ditakuni Allah Ta'ala, disidang oleh Allah Ta'ala. Bisa diampuni Allah Ta'ala, bisa kada diampuni. Kemudian yang ketiga, orang yang tak memiliki amal jahat sedikit pun. Ini sedikit aja orangnya. Bisa jadi ini ketujuh bertaubat sehingga di perhitungan amal kadida amal jahat. Atau bisa jadi ini memiliki ibadah-ibadah khusus sehingga kejahatannya dihapus oleh ibadahnya. Nah, artinya ini masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nah, ini sedikit aja orangnya ini. Nah, banyak tuh kan orang yang memiliki amal baik dan amal jahat. Itu yang paling banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang amalan-amalan yang membuat seseorang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada amalan, ada ibadah yang membuat orang yang mengamalkannya masuk surga tanpa hisab. Nah, mudah-mudahan kita kalau mengamalkannya. Lebih khusus ulun. Yang pertama, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Ketujuh pembacaan, amunnya seminggu sekali kada masuk di jalan. Nah, orang yang status hidupnya menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang masuk surga tanpa hisab, al-mar'atu al-muti'ah li zawjiha, seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Jangan merasa pembaktinya, karena ukuran bakti itu hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, al-waladal birru liwalidiha, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan merasa paling bakti juga. Karena kan ada orang tua yang hendak berbakti bila kuitan bepandir beparak, supaya kuitan tuh jangan sampai menyaringkan, mengeraskan suaranya. Itu ada orang berbakti yang kayak itu juga. Ada juga cara orang berbakti kepada orang tua, kada hendak piring makanannya dibasuh oleh kuitannya. Jadi ukuran bakti itu hanya Allah yang tahu. Apakah kalian termasuk orang yang berbakti atau ada? Jadi jangan merasa pembaktinya dulu. Yang penting kita berusaha sekuat tenaga supaya kita ini termasuk orang yang berbakti. Karena Allah yang menilai. Yang keempat, orang yang masuk surga tanpa hisab ialah al-qiyamul lail, orang yang bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Contohnya tahajud. Nah, ini orang ini pacang masuk surga tanpa hisab. Jar Nabi kena di padang mahsyar pacang dipanggil orang yang sering bangun malam, dan jar Nabi orangnya itu sedikit aja. Jadi yang bangun malam ini sedikit aja pajangan. Kemudian yang kelima, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak sibuk, orang yang tidak disibukkan oleh perdagangan dunia dan jual beli daripada zikir kepada Allah. Artinya orang ini berdagang, berusaha, mencari duit, mencari nafkah, cuman kadang melalaikannya daripada amalan-amalannya. Artinya sesibuk-sibuknya begawi tetap kada meninggalkan majelis ilmu. Sesibuk-sibuknya begawi tetap kada ketinggalan sambil duha, sambil tahajud, tetap kada ketinggalan. Nah, ini akan orang ini masuk surga tanpa hisab.
Kemudian yang keenam, orang yang masuk surga tanpa hisab ialah hamadun lillah fi kulli hal, orang yang memuji Allah kepada setiap-tiap keadaan. Artinya mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Mendapatkan keberuntungan, alhamdulillah. Karena musibah, alhamdulillah juga. Awak garing, alhamdulillah juga. Ini orang nih pajang masuk surga tanpa hisab. Wajar ulama mengajarkan kayak apa caranya kita tuh supaya kalau memuji Allah setiap keadaan. Maka ujar para ulama, caranya tuh kita harus memandang yang di bawah. Misalnya kita bersepeda, haratnya aja orang bersepeda motor harat benar. Alhamdulillah, orang pang ada yang berjalan wara. Nang berjalan pulang melihat orang bersepeda. Alhamdulillah, kau berjalan, ada yang lumpuh. Yang lumpuh alhamdulillah pulang. Pokoknya memandang yang di bawah terus. Itu jar ulama cara supaya kita tahu kalau memuji Allah di tiap-tiap keadaan. Nggih. Dan orang yang memuji Allah di tiap-tiap keadaan masuk surga tanpa hisab. Kada tahu lagi jembatan titian siratal mustaqim, udah tahu lagi langsung masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian yang ketujuh, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang selalu memaafkan orang lain. Bila ada orang yang salah lawan kita, kita maafkan. Kada dia menyimpan dendam. Nih orang ini masuk surga tanpa hisab. Nah, itulah diantara amalan-amalan yang memasukkan seseorang yang mengamalkannya kepada surga tanpa hisab. Nah, dan berikutnya, setelah dihitung amal baik dan amal jahat, nah itu akan ditimbang ulang. Mana yang lebih berat? Apakah amal berat yang lebih berat atau amal baik yang lebih berat? Nah itu insya Allah minggu kaina kita bahas apa saja. Kemudian apa pula persiapan yang harus kita persiapkan untuk menghadapi timbangan amal. Nah insya Allah kita minggu kaina kita sambung ke kitab fikih. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Yang pertama, memandikan mayit. Sekurang-kurang memandikan mayit, meratakan air ke seluruh tubuh mayit sekali. Dan sebaiknya nang paling baik 3 kali. Pertama, dimandikan dengan air yang dicampur dengan pohon bidara atau diganti dengan sabun. Kedua, dengan air yang biasa, air bersih. Ketiga, dengan air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Nah, jadi kan ketika seseorang meninggal dunia, maka ada 4 kewajiban fardu kifayah hukumnya kepada yang hidup. Nah, yang pertama, memandikan jenazah. Jadi hukumnya memandikan jenazah bagi orang yang hidup fardu kifayah. Baik yang meninggal ini bunuh diri, gantung diri, atau yang meninggal ini mati dalam keadaan mabuk, selama ini masih Islam, wajib bagi orang yang hidup memandikannya. Cuman sebelum kita memandikan, itu yang perlu kita persiapkan tempatnya. Harus kita olah tirai dinding supaya orang kada dangwa melihat. Dan memandikan jenazah kada boleh menjadi tontonan. Ini kada apa-apa aja nih anaknya aja kada apa-apa nyoba lihat aja. Mun anaknya kada menggeni memandikan, keluarkan. Nah, ini terakhir aja anak melihat. Mun kada umpat memandikan, keluarkan. Kada boleh menjadi tontonan. Amunnya anak kada menggeni, jangan melihat. Mun anak melihat geni. Dan sebelum memandikan jenazah, sebelum kita mandikan, nah itu sunat yang memandikan ini pakai sarung tangan atau pakai lapik supaya jangan bersentuhan dengan jenazah secara langsung. Pakai kaos tangan misalnya kayak dokter di rumah sakit tuh bisa. Nah, jangan bersentuhan secara langsung, itu sunat hukumnya. Nah, dan sebelum dimandikan itu najis-najisnya dihilangkan dulu. Nah kayak tahu aja pian sudah leh, diurut, diparut sambil dialiri air di arah ke kemaluannya sambil dibasuh. Nah kemudian dibersihkan gigi-gigi si mayit, hidungnya dibersihkan dengan jari kelingking misalnya, banyak taringaknya pulang. Nah tahu aja sudah badataan. Nah, kuku-kukunya ada yang hirang dibersihi dulu sebelum dimandikan. Setelah itu hanya dimandikan. Nah,
Nah, cara memandikannya tadi kan yang paling baik 3 kali. Cuman yang wajibnya tuh kan kalau kita hendak yang wajibnya aja itu meratakan air ke seluruh tubuh sudah. Andai kata kita hendak ke sungai, kita rendam sungai, kita bisa dah angkat lagi. Kayak itu aja. Nang wajibnya tuh keluarganya kada hirannya misalnya, nah, bawa ke sungai rendam, nah bersih lagi, nah angkat lagi sudah. Namanya. Nah, kalau yang wajibnya teh. Cuman kalau yang sempurnanya tadi kan dibasuh 3 kali. Yang pertama dimandikan dengan air yang dicampur dengan bidara atau sabun. Nah, sabun biasanya kita leh. Nah, kedua dengan air yang biasa. Nah, ketiganya air yang dicampur dengan kapur barus. Berarti ada 3 jidar nih. Nah, kalau itu kan kada dijelaskan di kitab. Cuman itu mungkin kesempurnaan lain tuh kan bapak baik aja juga mahar makan lah. Nah, itu ada tamu dijelaskan di kitab. Bagus saya, berarti supaya haram juga. Nah, cuman nih ulun yang menjelaskan yang ada di kitab aja. Nah, cuman yang lebih baik lagi aja caranya itu dengan 9 kali membasuh. Kan ini di kitab ini dijelaskan 3 kali aja. Yang paling bagus di 9 kali membasuh. Yang pertama kan dibasuh dengan air sabun. Ini ada jidar sabun. Nah, ada jidar sabun, ada jidar air bersih, ada jidar kapur barus. Pertama dibersihkan dulu, dikubui dengan air sabun. Sesudah rata dengan air sabun, hanya pakai air bersih pulang. Sesudah rata dengan air bersih, hanya pakai air yang dicampur dengan kapur barus. Di sini ada air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Ini disebutkan air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, sedikit kapur barus. Enggak. Ini sudah 3 kali kalau dibasuh lah. Jadi kisahnya bisa terakhir soalnya. Enggak. Nah, yang ketiga kapur barus. Nah, kemudian ini kan yang paling bagus lagi. Kemudian pakai air sabun pulang basah nang keempat kalinya. Kemudian dibasuh pulang dengan air biasa. Kemudian dibasuh pulang dengan air yang dicampur dengan kapur barus tadi 6 kali sudah leh. Nah, hanya pulang pakai air sabun pulang. Nah, enggak. Mbaknya pakai air biasa, pakai air kapur barus pulang 9 kali sudah. Itu paling bagus ya. Cuman ada lagi yang paling bagus. Ini dikatakan oleh Syekh Arsad Al-Banjari di dalam kitabnya yang bernama Kitab Sabilul Muhtadin. Ada lagi Syekh Arsad yang paling bagus lagi daripada itu. Membasuhnya tetap 9 kali, cuman caranya belain sedikit. Jadi caranya ini ada air sabun, ada air bersih, ada air kapur barus. Jadi yang pertama adalah dibasuh dengan air sabun. Nah, sekali. Sudah rata, kemudian dengan air bersih. Mbahnya yang ketiga pakai air sabun pulang. Yang keempat pakai air bersih. Yang kelima pakai air sabun pulang. Yang keenam pakai air bersih. Kemudian hanya 3 kali dibasuh dengan air kapur barus. Ujar Syekh Arsad Al-Banjari. 3 kali dibasuh diratakan dengan air kapur barus. Sudah imbah rata, basuh pulang dengan air kapur barus. Kemudian yang terakhir yang ke-9 dibasuh pulang dengan air kapur barus. Nah, itu ujar Syekh Arsad Al-Banjari. Ini yang paling bagus, Jar. Kalau pian hendak menurut yang di kitab nih, taribet kah modelnya? Taribet kah? Kalau yang di kitab nih taribet kah? Nek. Nah, lo kayak taribet. Nah, amanya taribet, larangi bayarannya. Enggak, larangi bayarannya. Ulun melajari supaya memuliakan yang memandikan. Sebenarnya ini tugas anak-anak. Nah, ini kenapa ulun sampai kayak itu supaya memuliakan kepada yang memandikan? Karena ini tugas ahli waris. Nah, kemudian sunat bagi yang memandikan itu berniat memandikannya. Berniat sunat aja hukumnya. Kada berniatan ada apa juga, cuma sunat baik. Kayak berniatnya berniat Berniat kalau Arabnya kada ingat. Cuman ketika kita memandikan dalam hati kita sejak memandikan ini mayit karena Allah sunat karena Allah wajib karena Allah Taala.
Nah, kayak itu niatnya. Itu sunat. Hendak-hendak. Wajib memandikan. Wajib memandikan. Niatnya sunat. Nah, niatnya sunat. Oke. Wajib memandikan. Wajib. Niatnya sunat. Maka di dapat pahala sunat. Mandinya sah sudah. Dan sunat mewudukan mayit itu tetapi wajib niat wudunya. Nih, jadi kan mayit itu sebenarnya diwudukan berdahulu. Jangan berdudi wudunya. Nah, berdahulu. Enggak, sebelum mandikannya sudah mengaradu, sudah dibersih giginya, montongnya sudah dibersih, hidung sudah dibersih, wudunya lagi. Nah, awak membersih itu kain aja lah. Kain adalah ini yang sunatnya, Dan mewudukannya nih hukumnya sunat. Artinya kada diwudukan, kada berdosa. Jadi udah imbah mandi itu kada diwudukan deh. Kada lagi. Sekali Enggak. Enggak. Ada hulu mah duwe le. Enggak. Pada hula. Biasanya tuh kayak bedudi. Ada biasanya udah imbah bersih. Yang mana aja itu mau ubah? Tinggal pada hula. Enggak. Kadang ngalih itu. Nah, cuman perbedaannya mewudukannya sunat, niatnya yang wajib. Bila kita hendak mewudukan mayit, berniat wajib. Sejak mewudukan mayit ini sunat karena Allah Ta'ala. Mayit ini kita kan kita menuju ke orang nena, kita canggih mayit ini kita sunat karena Allah Ta'ala. Kan dosa disebut ngaran. Ini mayit gitu jawab. Ini mayit. Nah, perhatian, jikalau mayit itu uzur dimandikan, misalnya mayit mati terbakar. Nah, jikalau dimandikan niscaya luluh dagingnya, maka wajib ditayamumi sebagai ganti daripada mandi. Jadi misalnya ada orang mati terbakar, apabila kita mandi dagingnya luluh, nah ini hukumnya wajib ditayamumi. Berdosa kita mandi, wajib ditayamumi. Cuman kalau orang yang mati terbakar ini dagingnya ketika dimandi kada apa-apa, ini kada apa-apa dimandi. Cuman kalau luluh dagingnya, nah ini wajib hukumnya ditayamumi. Nah, jadi setelah dimandikan sebelum dikapani, ini dari guru ulun Presiden Al-Imam Syekh Ali Salim mengatakan, apabila orang yang meninggal dunia sesudah dimandikan sebelum dikapani, di dahinya ditulis bismillah, kemudian di dadanya ditulis bismillah dengan jari, maka inya kada mendapatkan fitnah kubur. Nah, sebelum dikapani. Nah, cuman ada juga di kitab lain, di kitab Al-Kirtas itu disebutkan, diceritakan ada seseorang nih sebelumnya meninggal, inya berwasiat kepada anaknya, naknya bila aku mati, tulis di dahiku bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan bismillah, cuman di kitab Al-Kirtas bismillahirrahmanirrahim. Tulis di dahiku bismillahirrahmanirrahim, tulis di dadaku bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilaksanakanlah wasiatnya. Setelah meninggal abahnya sudah dikubur, nah anak mimpi. Nah, abah aja kayak apa keadaan pian? Aku aja pas hanya dikubur, datang malaikat penyiksa. Cuman malaikat penyiksa itu melihat tulisan bismillahirrahmanirrahim di dahi lawan di dadaku, kada jadi hendak menyiksa. Nah, itu di dalam kitab Al-Kirtas. Nah, cuman yang di apaan? Nah, nasahadat lo nggak tamu. Ini kan tadi kan daripada Al-Imam Ali Salim dan daripada kitab Al-Kirtas itu bismillah. Kalau syahadat orang nggak tahu. Ini ada juga Allah. Nah, orang nggak tahu juga Allah itu dapat di mana. Mungkin bagus saja juga. Cuman yang ulun mendapat daripada guru dan di kitab Al-Kirtas itu bismillah. Nah, ditulis bismillah dengan jari. Nah, caranya tuh dengan jari kita, jari telunjuk diusahakan dengan jari telunjuk, dan yang menulisnya dalam keadaan wudhu.
dan yang ditulis ini sudah dimandikan. Dan yang paling mengkawa yang menulis ini anak. Nah, itu cara menulisnya. Sudah imbah mandi hendak mangapan. Oh, sudah. Nah, sebelum dikapani. Ya hendak mangapan dah. Enggak. Sudah direbahkan di kayu. Enggak. Enggak. Nah, di dahi lawan di dada. Kemudian kan setelah dimandikan, nah itu sunat pulang kita lemaskan persendiannya, tangan digulakakan ulang. Ini kaku pulang lawas. Nah, kemudian yang kedua mengkapani membungkus mayit. Nah, insya Allah minggu kaina pulang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abu dengan selain bin suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma awsil thawaba ma qarra'nahu ila arwahi masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.